Kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Pemerintah Jepang dikabarkan akan menyiapkan penerbangan khusus untuk warga mereka yang hendak kembali dari Indonesia. Penyiapan itu dilakukan seiring lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia dan menyebarnya varian Delta. Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan tindakan tersebut diambil sebagai respons terhadap permintaan dari warga Jepang di Indonesia. Pemerintah Jepang berupaya melindungi warga negaranya di mana pada Selasa 13 Juli 2021 angka penambahan kasus COVID-19 di Indonesia kembali mencetak rekor tertinggi yakni mencapai 47.899 kasus. Namun Kedutaan Besar Jepang di Indonesia menjelaskan penerbangan yang dilakukan sejak Rabu pagi ini terlaksana atas inisiatif dari perusahaan swasta Jepang dan bukan usaha evakuasi maupun repatriasi dari pemerintah Jepang. Menurut Kedubes Jepang, komentar Menteri Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato merujuk kepada bantuan dari pemerintah Jepang ke warganya yang meliputi penambahan kuota bagi warga yang akan masuk kembali ke Jepang. Setelah sempat mengalami penurunan, DKI Jakarta harus kembali menerima kenyataan bahwa kasus aktif COVID-19 meningkat tajam dan menjadi yang terbanyak di Indonesia. Pada Selasa 13 Juli 2021, kasus aktif COVID-19 di Jakarta kembali menembus 90.000 atau tepatnya 90.185 kasus. Jumlah ini bertambah 7.531 kasus dibandingkan dengan hari sebelumnya yang tercatat sebanyak 82.654 kasus. Saat ini DKI Jakarta menempati provinsi kedua yang memiliki jumlah kasus aktif terbanyak di bawah Jawa Barat dengan lebih dari 95.000 kasus. Meski demikian, rekor kasus aktif COVID-19 tertinggi masih dipegang oleh DKI dengan lebih dari 102.000 kasus, di mana total kasus COVID-19 di DKI Jakarta per 13 Juli juga telah mencapai 689.243 kasus. Berikut selengkapnya 10 wilayah penyumbang kasus aktif COVID-19 terbanyak di DKI Jakarta. Beralih ke informasi berikutnya, Bursa Efek Indonesia akan mengocok ulang konstituen LQ45 untuk periode 6 bulan mendatang pada bulan Juli ini. Lantas, emiten-emiten mana saja yang berpeluang masuk ke indeks acuan ini dan emiten mana nih yang berpotensi terlempar? Semester depan, indeks LQ45 di sektor finansial kemungkinan akan kedatangan penghuni baru, di mana terdapat 2 emiten yang sedang naik daun baik secara kinerja harga saham maupun total nilai transaksi, yaitu Bank Jago dan Bank Syariah Indonesia. Kedua emiten ini telah sukses memenuhi syarat-syarat untuk bergabung ke LQ45. Selama 3 bulan, prospek keuangan dan pertumbuhannya pun juga cukup cerah. Sementara itu, saham finansial LQ45 yang berpotensi tertendang sepertinya akan jatuh antara Bank BTPN Syariah atau Bank Tabungan Negara. Pada kuartal lalu, nilai transaksi BTPS terus tergerus dan tidak lagi masuk sebagai ke dalam daftar 50 saham dengan nilai transaksi terbesar, sementara BBTN masih berada di posisi ke-28 dengan nilai transaksi sebanyak 7,2 triliun rupiah. Di informasi yang terakhir, Toyota Avanza lagi-lagi terguling dari posisi mobil terlaris di Indonesia secara bulanan. Tata Avanza kini digeser oleh mobil niaga pick-up besutan Suzuki yaitu Carry yang sukses menjadi mobil terlaris pada Juni 2021. Pada bulan lalu, Suzuki Carry Pick-up menduduki peringkat pertama dengan angka penjualan wholesale sebanyak 5.277 unit. Catatan itu pun membuatnya sukses mengentaskan nama-nama besar lainnya seperti Toyota Avanza dan Mitsubishi Xpander. Tidak berhenti sampai situ, sebelum penerapan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM pada Februari lalu, mobil ini juga berhasil menduduki peringkat pertama dengan penjualan sebanyak 3.327 unit.
Sehingga secara total, selama satu semester ini, Suzuki Carry Pickup mencatat penjualan sebesar 24.375 unit dan menempati peringkat ketiga mobil terlaris di sepanjang semester pertama 2021. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini.